Shalom, selamat sore adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita terus merasakan betapa kebaikan Tuhan, betapa Tuhan selalu menolong kita, menjaga dan melindungi kita setiap hari. Mari adik-adik kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu pada pagi hari ini karena kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh lagi beribadah kepadamu. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati dan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita bersyukur ya adik-adik ya. Kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa. Kita selalu berbuat dosa, kita selalu membuat hati Tuhan bersedih. Tapi adik-adik, sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan,
Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Mari kita menyanyikan satu pujian. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sikap berdoa kita menyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
mengucap syukur. Itulah kerinduan kami, Tuhan terus menyempurnakan hidup kami, khususnya bagi anak-anak kelas besar, anak-anak tunas remaja, anak-anak Kamis Gembira. Terus Tuhan sempurnakan sehingga semakin dewasa mereka semakin sempurna bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari Minggu lalu ya kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita ini diciptakan sangat istimewa, sangat sempurna di hadapan Tuhan. Walaupun kita banyak kekurangan, bahkan Kak Agripa kemarin sudah sampaikan, walaupun ada yang cacat, ada yang mungkin fisiknya tidak sesuai yang diharapkan, tapi kita ini semua mulia di hadapan Tuhan. Nah anak-anak, tema kita hari ini adalah tentang cawan kotor dan cawan yang bersih. Nah kalau berbicara cawan itu adik-adik ingat aja tentang gelas ya, gelas itu bisa juga dikatakan cawan. Nah, mari kita membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 17 ya. Oke, Ibu bacakan. Anak-anak yang di rumah mengikuti loh ya. Jangan Ibu baca anak-anak lari-lari ya ataupun makan dan sebagainya. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kasihanilah mulai ayat 1 ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mazmur 51 ini judulnya adalah Mazmur pengakuan dosa. Dari siapa? Dari Daud. Nah, kita akan melihat ya, kita semua kenal Daud. Siapa Daud? Daud itu seorang raja, seorang pahlawan yang gagah perkasa karena dia bisa mengalahkan siapa waktu itu? Goliat. Terus kalau kita mendengar kata nama Daud, apalagi anak-anak ingat? Daud itu adalah seorang ayah, seorang suami atau seorang bapak. Dia juga seorang raja, kemudian bisa juga dibilang dia seorang nabi. Dan kemudian dia adalah juga seorang sahabat yang sangat baik. Ya, jadi Daud ini sangat terkenal. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita akan melihat Mazmur ini ditulis ya, kalau kita lihat Mazmur
51 ayat 1 sampai 17 itu dari latar belakang atau kenapa ditulis? Karena ada kejadian yang dialami oleh Daud itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Nah, kita akan lihat Daud selain yang ibu sebutkan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang raja, seorang sahabat, seorang nabi, seorang yang gagah berani, seorang yang baik hati. Nah, kita lihat siapakah Daud itu. Nah, kita akan melihat bersama ya, anak-anak yang di rumah. Daud itu sangat dekat dengan Tuhan, sehingga Daud itu disebut sebagai sahabat Allah. Ya, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan dan hidupnya tiap-tiap hari adalah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat senang kepada Daud, ya, karena sikap hidup Daud, karena perilaku Daud. Nah, dan kalau kita lihat hidupnya Daud itu terkenal sangat baik. Walaupun dikejar oleh Saul, dia tidak membalas dendam dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Walaupun kehidupan Daud diceritakan sangat bagus dan dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Daud juga punya kegagalan yang sangat jelek di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira apa sih kegagalannya Daud? Nah, kalau kita lihat di sini di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15, ya. Kita akan melihat ya, Raja Daud pada waktu itu semua tentaranya berperang, dia tidak pergi berperang. Dia sore hari jalan-jalan di lantai atap rumahnya, dan apa yang dia lakukan? Seharusnya dia ikut berperang, tapi dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik, ya, sedang mandi, dan Daud suka kepada perempuan itu, sehingga dia mengambil perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Perempuan yang bernama Batseba itu akhirnya mengandung. Di dalam perutnya ada adik bayi. Dan Daud berpikir, Batseba ini istri orang, istri Uria, tentara kepercayaan Raja Daud. Sehingga Daud yang sudah mulai berdosa itu, dia memulai berdosa, yaitu apa tadi? Dia jatuh dalam dosa karena melihat dengan matanya dan mengingini perempuan lain yang sudah punya suami. Dan kemudian karena dia melihat Batseba sudah mengandung, maka dia mulai, ya, bagaimana caranya? Dia mulai merancangkan yang jahat. Dan apa yang dia lakukan? Dia panggil suami dari Batseba ini pulang supaya tidur bersama dengan Batseba. Tetapi Uria tidak mau, ya, tidak mau. Dan kemudian Daud berpikir lagi, aduh, tidak berhasil. Sehingga dia mulai lagi merencanakan yang jahat. Dia katakan, Uria harus dikirim ke medan perang. Dia harus ditaruh di tempat yang paling depan. Sehingga apa? Supaya Uria mati. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah kejahatan bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat, next, ya, akibat dari dosa Daud tadi apa? Raja Daud mendapat hukuman, mendapat teguran. Ini ya, ganjaran ini mendapat teguran, didikan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sangat mengasihi Daud, maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ketika Daud ditegur oleh Nathan bahwa dia berbuat dosa, Daud langsung minta ampun kepada Tuhan. Dosanya diampuni oleh Tuhan, tetapi akibat dari dosa itu tetap ditanggung oleh Daud. Sehingga apa yang terjadi? Ibu Batseba tadi melahirkan dan anaknya meninggal. Nah, karena anak ibu Batseba, anak Daud yang dikandung oleh ibu Batseba itu meninggal, itu menjadi satu teguran bagi Daud. Kematian anaknya itu adalah akibat dari dosanya. Dia berbohong, dia mengambil milik orang lain. Maka di sini Daud sungguh datang kepada Tuhan, bertobat
dia minta ampun kepada Tuhan dan dia bersyukur untuk akibat yang dia terima sehingga dia kembali berbakti kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan apa? Hubungannya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Daud minta ampun, Tuhan kasihanilah aku. Aku sadar akan dosaku. Aku, ayat 5, aku selalu bergumul dengan dosaku. Tolonglah Tuhan, ampuni aku. Dan apakah Tuhan mengampuni? Tuhan mengampuni dosa Daud. Tetapi akibat dari dosa itu tetap ditanggung oleh Daud. Nah, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Kita melihat bahwa dalam hidup kita itu kita sedang membuat dua cawan dalam kehidupan kita. Nah, apa sih cawan? Nah, ada dua pilihan. Nah, mana Kak Akibat? Nah, yang pertama adalah cawan yang kotor. Nah, seperti ini anak-anak, gelas ini kotor ya. Wah, kotor sekali. Kotor. Kemudian yang satu lagi, gelas ini bersih ya. Nah, ada yang kotor, ada yang bersih. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ini ya, Tuhan Yesus datang ke rumahnya siapa ya? Ke rumah Berton atau ke rumahnya Chelsea. Nah, kalau kira-kira Tuhan Yesus, atau nggak usah Tuhan Yesus lah, Ibu Risma datang atau Pak Pendeta datang. Terus kalian, ada Pak Pendeta datang. Kira-kira, wah, kalau Pak Pendeta datang, kita di rumah misalnya punya surprise. Kira-kira anak-anak akan taruh nggak? Nah, udahlah Pak Pendeta nggak tahu. Ini kan nanti diaduk, nggak kelihatan. Atau adik-adik, wah, ketika Bu Risma atau guru kalian ke rumah, wah, adik-adik taruh surprise itu di gelas yang bersih. Nah, kalau misalnya kita disuruh pilih, ya, kira-kira Kak Agripa disajikan minuman ini, terus Kak Agripa lihat, bersih, pasti langsung diminum. Tapi kalau di dalam gelas itu kotor gitu, ada yang nempel, silakan minum. Pasti kita tidak mau karena kita tahu itu kotor. Nah, demikian juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup kita, dari kehidupan Raja Daud yang dikasihi Tuhan, itu Daud harus mengambil pilihan. Hidup dalam cawan kotor atau hidup dalam cawan bersih. Kita ini adalah bejana atau cawan. Nah, cawan kotor ini, yang ini tadi ya, berhubungan dengan hidup kita. Kita ini tiap hari dikelilingi dengan pencobaan, dikelilingi dengan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Mulai kapan? Bangun tidur. Waktu kita bangun tidur mau berdoa, handphonenya bunyi titit. Waduh, ini WA, ini jangan-jangan dari seseorang. Nah, padahal kita sudah komitmen mau mendahulukan Tuhan. Nah, bangun tidur, misalnya terlambat bangun, marah sama mamanya, itu pun juga cawan kotor ya. Kemudian muncul dalam pikiran kita, mamaku tuh nggak sayang sama aku ya. Nah, dan juga bangun tidur itu pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran untuk mengingini, untuk marah, berbuat dosa, mengambil yang bukan hak kita, itu ada di sekitar kita, di depan kita, di sekeliling kita. Nah, keputusan yang kita ambil ketika dihadapkan dengan pencobaan itu menentukan akibatnya. Nah, coba kalau misalnya nih ya, Kak Agripa milih yang cawan kotor, kira-kira apa akibat yang diambil oleh Kak Agripa? Nah, coba kita akan lihat tindakan yang perlu diambil ya. Kalau kita, aduh ternyata aku sudah pikiranku kotor, aku ini jahat, aku ini nakal, cepat marah, cepat benci dan sebagainya, itu adalah cawan yang kotor yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Mereka bilang dibuang aja Bu cawannya. Cawan itu adalah diri kita. Nah, makanya bagaimana kita ketika kita sudah cawan dalam hidup kita itu kotor, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita akan lihat di sini, kita menyadari ya
bahwa pikiran-pikiran kita atau kebiasaan-kebiasaan kita dalam hidup kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, lewat tingkah laku kita, lewat sikap kita, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Nah, makanya bagaimana supaya masa depan kita itu penuh harapan, tidak dimasuki oleh sampah-sampah dosa, sehingga hati atau cawan hidup kita itu selalu bersih, ya. Maka di sini yang pertama, hindarilah pikiran dan kebiasaan kotor dalam hidup kita. Jadi ketika kita sudah mau marah, coba tunduk, lihat ujung hidung, enggak jadi marah. Tuhan tolong aku, ya. Kalau kita sudah tahu kita ini suka menyontek, suka mencuri, suka berbohong, suka meso-meso, datang kepada Tuhan Yesus. Mintalah Tuhan Yesus membersihkan apa? Hati dan pikiran kita. Ingat ya, cawan yang kotor menentukan kebiasaan hidup kita yang buruk. Maka di sini dikatakan sadarilah bahwa pikiran dan tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan akan mempengaruhi masa depan kita. Yaitu apa? Kita akan terus menjadi cawan yang kotor, yang tidak layak. Kan minggu lalu Kak Agripa ceritakan kalau kita ini menjadi cawan yang berguna. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang kedua, bagaimana? Ya, jadi ingat ya, yang pertama, tindakan apa yang harus kita lakukan kalau hati, pikiran atau cawan kita kotor? Bukan dibuang cawannya, tetapi kita menyadari. Yaitu pertama, hindari pikiran, kebiasaan kotor dalam hidup kita. Kemudian minta kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan hati kita. Kita menyadari bahwa kalau kita punya pikiran negatif, minder, suka marah dan sebagainya, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Yaitu apa? Kita tidak punya harapan atau mimpi yang indah. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir. Bagaimana agar cawan hidup kita tetap bersih dan terhindar dari hal-hal yang kotor? Bagaimana? Cukup satu kali? Cukup satu kali atau tiap hari Kak Agripa? Tiap hari ya. Nah, apa yang harus kita lakukan tiap hari? Jadi menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita satu kali, itulah dikatakan kita menjadi cawan yang berguna. Tapi kadang-kadang cawan itu ada godaan untuk menerima yang kotor atau juga yang bersih. Maka di sini tindakan kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang mengotori hidup kita. Mengundang Tuhan, ya Allah mengundang kita untuk dibersihkan tiap hari dari kebiasaan buruk. Misalnya marah, melawan orang tua, suka bohong, tidak taat, suka meso-meso, mengutuk teman dan sebagainya, maka dikatakan datanglah kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kamu, menyucikan kamu dari dosa dan pelanggaranmu. Maka apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Tangannya selalu terbuka ketika kita datang mengaku. Maka segala pikiran dan kebiasaan buruk itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, yang perlu kita ingat, melalui pengakuan dosa dan pertobatan, kita dapat layak digunakan sebagai cawan Allah yang mulia untuk maksud cawan Allah untuk maksud yang mulia. Seperti firman Tuhan minggu lalu, kita ini adalah cawan Tuhan digunakan untuk maksud yang mulia. Nah, jadi ingat ya, saya ini mulia, saya ini milik Tuhan, saya ini ciptaan Tuhan, maka saya istimewa. Maka kalau kita, ya, tanpa kita sadari kita berdosa, kita berbuat jahat, kita melawan, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, segera datang kepada Tuhan. Akui dosa itu, jangan ditumpuk-tumpuk dosa, tapi akuilah dosa itu. Sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kamu dari segala dosa dan pelanggaran. Dan dari Mazmur 51 ini, ketika dosa diampuni, apa yang dilakukan oleh yang dirasakan oleh Daud? Yaitu di sini dikatakan dia mengalami sukacita, mengalami kegirangan di hadapan Tuhan. Dan akibatnya adalah dia mengajarkan jalan keselamatan itu kepada orang lain.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan jelas mengingatkan kepada kita. Kita ini adalah dikatakan cawan Allah untuk maksud yang mulia. Kita tidak akan mencapai maksud Allah dalam tujuan yang mulia kalau cawan hati kita, pikiran kita masih kotor. Kalau masih kotor, ada jalan keluar. Allah mengundang kita untuk mengakui dosa di hadapannya, minta ampun dan tidak mau berbuat dosa lagi. Maka ingatlah, pilihlah menjadi cawan yang bersih, yang berguna, yang mulia, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong anak-anak, baik di sekolah, di rumah, dimanapun. Ingat, aku adalah cawan Allah untuk maksud yang mulia. Aku tidak mau hal-hal yang kotor itu mempengaruhi dan mengotori kehidupanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Raja Daud yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi dalam hidupnya pun ada kegagalan, jatuh di dalam dosa. Tapi ajarlah kami juga seperti Daud. Ketika Nabi Nathan, ketika firman Tuhan menegur, kami datang kepada Tuhan minta ampun, dan Tuhan akan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Walaupun ada akibat yang harus kami tanggung, tapi ajarlah kami, ingatkanlah kami bahwa kami ini adalah cawan mulia milik Tuhan. Kami ini istimewa di hadapan Tuhan. Maka jangan biarkan dosa dan pencobaan itu mengalahkan kami, tapi ajarlah kami menang terhadap dosa. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu.
anugerah-Mu hidup kami sangat berarti. Dan hidup anak-anak juga sangat berarti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, berkati semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas besar, tunas remaja, bahkan anak-anak Kamis Gembira. Ingatkan bahwa mereka istimewa, mereka berharga di hadapan Tuhan. Maka berkati anak-anak kami supaya hidup menjaga kelakuannya bersih dengan firman Tuhan. Mereka tidak dikotori oleh pencobaan-pencobaan dunia ini, tetapi hati mereka terus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing supaya senantiasa mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, biarlah Tuhan menjaga melindungi mereka. Berikan kepintaran ketika mereka belajar walaupun masih lewat daring. Berikan kesehatan kepada anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat Bu Orpa, Kak Agripa untuk pelayanannya, dan anak-anak tetap semangat belajar. Ingat ya, jaga jarak, ikuti disiplin yang dari pemerintah supaya semua sehat. Tuhan berkati.